Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara kesucian diri kita dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta memperbanyak berbuat baik dan amal kebajikan al-ihsan, agar kita juga termasuk golongan muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah siang ini akan saya bacakan sebuah materi khutbah, yaitu berlomba-lomba berbuat kebajikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para muhsinin itu senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, seperti menolong orang yang teraniaya, memberi makan orang yang lapar, memberi sedekah orang yang membutuhkan, membantu orang yang lemah, memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, serta memulihkan hubungan baik antara pihak yang bertikai. Selain kepada sama manusia, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada ciptaan Allah lainnya, termasuk binatang. Bahkan menolong binatang pun bisa menghantarkan seorang masuk surga, seperti disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba ia merasakan haus dahaga yang luar biasa. Kemudian ia menemukan sebuah sumur, lalu ia turun dan minum. Ketika ia keluar dari sumur, tiba-tiba seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Kemudian orang itu berkata, "Sungguh anjing ini dalam kehausan seperti yang aku rasakan." Lalu ia turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air dan jepit dengan mulutnya sampai ke permukaan sumur. Lalu ia memberi minum anjing itu. Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah dengan menolong binatang mendapatkan pahalanya? Maka Rasul menjawab, menolong tiap makhluk yang mempunyai hati mendapatkan pahala. Kalau dengan binatang saja kita diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik, apalagi dengan sesama manusia. Maka sudah sepatutnya kalau dalam berinteraksi dengan sesama manusia, kita memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan dan apa pula yang seharusnya dihindari, baik dalam tindakan maupun perkataan. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, yang artinya, dan hendaklah kalian berkata-kata dengan manusia dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 83. Yakni berbicara dengan baik dan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Isi pembicaraannya pun hendaknya dapat menumbuhkan kasih sayang, mendorong dan mengajak kepada kebaikan, serta menyejukkan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kebajikan itu banyak ragamnya. Setiap muslim dituntut untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan, lebih-lebih mereka yang dikaruniai harta yang berlimpah. Bagi mereka kesempatan berbuat kebajikan sangat luas, seperti membangun masjid, menyediakan air minum, mencetak buku, membagikan Al-Quran, membantu proyek-proyek pengajaran agama, dan pembangunan pusat-pusat Islam, menolong orang-orang yang ditimpa bencana dan menghadapi kesulitan, serta masih banyak lagi. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 7 perbuatan yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba meskipun ia sudah meninggal, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, atau mengalirkan air sungai, atau membuat sumur, atau menanam pohon, atau membangun masjid, atau mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak-anak yang memintakan ampunan Allah untuknya setelah ia meninggal atau berada di alam kubur. Itulah amal perbuatan yang biasa disebut dengan amal jariah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Amal-amal jariah seperti itu sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap orang, khususnya yang mampu secara finansial maupun ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mereka mengerti bahwa harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, kehormatan tidak akan jatuh karena mudah memaafkan, dan derajat tidak akan turun karena bersikap rendah hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'alli 'anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.